Kepala Staf Angkatan Udara, beliau langsung berdiri dan meminta maaf kepada korban, kepada keluarga korban, dan kepada bangsa Indonesia. Karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh anggotanya untuk melakukan penganiayaan kepada seorang warga negara Republik Indonesia. Ini adalah bentuk dan contoh gentleman agreement, keberanian dari seorang pemimpin untuk mengakui kesalahannya, sekalipun kesalahan itu dilakukan oleh anak buahnya. Marilah kita menjaga Rumah Pancasila dengan menghadirkan kehidupan yang baik di sekitar kita dan saling memberikan edukasi satu dengan yang lain. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Halo sahabat Rumah Pancasila, kembali lagi bersama kami di channel Rumah Pancasila, membahas isu-isu hukum dalam bingkai Pancasila. Kali ini Rumah Pancasila akan membahas video-video mengenai isu hukum yang masuk ke dalam DM sosial media kami. Jangan lupa untuk tetap like, share, dan subscribe channel kami, dan mari berbagi ilmu. Salam Pancasila! Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila, hari Rabu tanggal 28 Juli 2021, apa yang sudah Anda lakukan? Rumah Pancasila tadi pagi diajak sama Satpol PP Kota Semarang sama Kasat Pol PP-nya dan seluruh anggotanya untuk berbagi sembako di 150 warga di Semarang Timur. Ini adalah contoh bentuk kebersamaan di dalam gotong royong sebagai terasnya Pancasila. Jadi warga masyarakat, organisasi masyarakat, kemudian aparatur penegak hukum peraturan daerah itu Satpol PP turun untuk melakukan edukasi sekaligus menyentuh masyarakat yang terdampak dari proses PPKM yang cukup lama di rumah Indonesia, khususnya di Kota Semarang. Semoga kota-kota lain, kabupaten-kabupaten lain ikut ya contoh yang baik ini untuk kita berbagi di rumah Indonesia. Ini ada yang ditekan kepada saya secara pribadi maupun Rumah Pancasila berulang-ulang dari tadi malam ya, tentang adanya seorang warga negara Republik Indonesia yang dianiaya oleh oknum TNI. Nah, ini kami ambil dari Instagramnya LBH Jakarta. Kita lihat komentar netizen. Yang pertama dari Evi Hartini 7. Ya Allah, jahat banget. Proses jangan mau diselesaikan secara kekeluargaan pokoknya. Minta untuk diproses secara hukum. Kemudian kedua ada dari Koirul Huda. Seolah-olah yang berwenang bebas melakukan penindakan. Bahkan memakai cara-cara kekerasan dengan dalih menertibkan. Gak akan ada habisnya kejadian seperti ini. Pasti terulang dengan latar belakang yang berbeda. Ada sebuah pesimis dalam ungkapannya ini. Akan terulang. Kita berharap tidak akan terulang. Ada 3 hal yang ingin disampaikan oleh Rumah Pancasila terhadap postingan ini. Yang pertama adalah bahwa setelah kejadian ini terbuka kepada publik dan diketahui oleh Kepala Staf Angkatan Udara, beliau langsung berdiri dan meminta maaf kepada korban, kepada keluarga korban, dan kepada bangsa Indonesia. Karena adanya kelalaian yang dilakukan oleh anggotanya untuk melakukan penganiayaan kepada seorang warga negara Republik Indonesia. Ini adalah bentuk dan contoh gentleman agreement, keberanian dari seorang pemimpin untuk mengakui kesalahannya, sekalipun kesalahan itu dilakukan oleh anak buahnya. Beliau juga menyatakan bahwa akan melakukan evaluasi yang mendalam terhadap seluruh kinerja daripada Angkatan Udara sehingga ke depan tidak terulang lagi kejadian seperti ini yang dilakukan oleh oknum Angkatan Udara. Yang ketiga, beliau juga menyatakan akan melakukan sebuah tindakan tegas secara hukum terhadap 2 oknum yang diduga melakukan penganiayaan terhadap warga negara Republik Indonesia. Inilah bentuk bagaimana TNI itu hadir untuk pertama, menegakkan kedaulatan negara. Yang kedua, untuk mempertahankan keutuhan wilayah negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah untuk menjaga, melindungi seluruh tumpah darah dan seluruh bangsa Indonesia. Caranya apa? Dengan pemimpinnya hadir meminta maaf kepada bangsa dan negara. Yang kedua, Rumah Pancasila ingin menyampaikan tentang hukumnya. Baiklah, kita berbicara seandainya
si warga negara Republik Indonesia yang menjadi korban ini melakukan sesuatu yang bertentangan dengan aturan hukum. Tetapi kita dapat melihat bahwa yang bersangkutan ini tidak melakukan perlawanan atau pengerusakan terhadap apapun di dalam wilayah tersebut. Maka cukup dengan dia dirangkul atau dipeluk dan ditenangkan, semuanya selesai. Tidak perlu untuk yang bersangkutan dijatuhkan di jalan dan kemudian diinjak. Ini adalah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Pasal berapa? Pasal 170 KUHP. Ancaman pidananya adalah 5 tahun dan kalau ternyata itu menimbulkan luka, diancam 7 tahun penjara. Ini karena dilakukan secara bersama-sama. Kekerasan bersama-sama karena ada 2 oknum yang dilakukan kepada seorang warga negara Republik Indonesia. Dan berhubung yang bersangkutan adalah Tentara Nasional Republik Indonesia, maka ancaman pidananya ditambah 1/3. Oleh karena itu nanti ketika dihukum oleh Mahkamah Militer, mereka ini pun harus dihukum lebih berat daripada pelanggaran penganiayaan yang dilakukan oleh masyarakat biasa. Ini secara hukum. Oleh karena itu, sekalipun aparatur penegak hukum ataupun TNI sebagai penjaga kedaulatan negara ini melihat adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan aturan perundang-undangan. Salah satunya adalah penganiayaan ini, sehingga harus dihukum berat. Yang ketiga adalah tentang bagaimana kita hadir di dalam rumah Indonesia ini dengan praktek Pancasila untuk tidak menimbulkan keonaran dan malapetaka yang menghancurkan kita. Nah, kita harus tahu dan sadar ini. Indonesia ini sangat majemuk. Ada beragam suku bangsa, agama, adat istiadat. Maka media sosial maupun media-media pemberitaan, tolonglah jangan menggunakan kesukuan di dalam mengangkat sebuah berita. Janganlah mengangkat sebuah berita seolah-olah adalah penganiayaan terhadap sebuah suku, sebuah adat istiadat. Sehingga kemudian menimbulkan keonaran di rumah Pancasila. Yang tepatnya menurut penglihatan kami di rumah Pancasila, ini adalah penganiayaan yang dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang wajib untuk dilindungi, yang wajib untuk dijaga, yang wajib untuk tidak diperlakukan secara kasar di rumah Indonesia. Oleh karena itu, rumah Pancasila berharap janganlah kita menggunakan nama-nama suku, menggunakan agama, atau menggunakan adat istiadat untuk kemudian membuat wilayah kita, rumah kita, negara kita timbul keonaran-keonaran baru. Marilah kita menjaga rumah Pancasila dengan menghadirkan kehidupan-kehidupan yang baik di sekitar kita dan saling memberikan edukasi satu dengan yang lain. Sahabat Rumah Pancasila, silakan memberikan komentar dan masukan-masukan yang baik di dalam video yang kami tayangkan ini dengan harapan ketika nanti pemerintah, aparatur negara membaca semua ini, mereka akan melakukan perubahan-perubahan untuk melayani kita semua sehingga ke depan Indonesia menjadi lebih adil, menjadi lebih makmur dan menjadi contoh di dunia internasional. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum, selalu memakai masker untuk menjaga kesehatan bersama. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan